Salam, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan firman bagi kita pada hari ini diambil dari Ibrani pasal yang ke-9, ayat yang ke-15 hingga yang ke-24 di bawah judul Kristus adalah pengantara dari perjanjian baru. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kemohon pimpinanmu dalam renungan firman ini. Biar hikmatmu boleh dinyatakan bagi kami, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu, melainkan senantiasa menjadi pelaku firman yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya tidak akan membaca keseluruhan dari nas ini. Saya hanya akan membaca satu ayat sebagai dasar renungan bagi kita pada hari ini, yakni dari bagian ayat yang ke-15 yang berbunyi demikian. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam sebuah upaya mediasi, biasanya kita tidak asing dengan yang namanya pengantara. Apakah kemudian hal tersebut terkait dengan mediasi konflik dalam keluarga, antara suami istri, antara anak dan orang tua, atau kasus tertentu yang diurungkan untuk dilanjutkan karena hukum, atau mediasi karena perkara lain? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pengantara kemudian dirujuk kepada kata perantara, yang berarti penengah dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya, atau penghubung dalam sebuah perundingan. Ketika menunjuk seorang pengantara, biasanya akan dipilih kriteria orang yang dipandang cakap, berpengalaman, memiliki pengaruh, tetua dalam keluarga atau masyarakat, atau dipandang sebagai orang yang mampu memediasi konflik yang dialami antar dua belah pihak. Oleh sebab itu, peran sebagai pengantara memang sangat sulit, karena ia berupaya menyatukan dua pihak yang bertikai untuk mendapatkan solusi win-to-win. Dalam nas kita pada hari ini, ada konsep yang serupa dengan apa yang saya gambarkan sebelumnya tentang pengantara. Dalam ayat yang ke-15 disampaikan kepada kita, karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Siapakah pengantara yang dimaksud di sini? Mari kita lihat di ayat yang ke-11 di luar bacaan kita seperti ini. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Artinya dari bagian ini jelas bahwa pengantara yang dimaksud adalah Kristus. Lalu konflik seperti apa yang dimaksud? Kembali saya bacakan bagian ayat yang ke-15. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Jadi jelas di sini konflik yang dimaksud adalah konflik yang dilakukan oleh manusia terhadap Allah. Manusia berkonflik dengan Allah karena pelanggaran dan dosa yang telah dilakukan oleh umat manusia. Dan dari bagian firman Tuhan ini jelas bahwa ada dua jenis perjanjian yang dimaksud.
Jika dalam ayat yang ke-16 hingga yang ke-22 disampaikan kepada kita bahwa peran darah anak lembu dan anak domba yang digunakan untuk mentahirkan umat secara lahiriah secara khusus di ayat yang ke-13, saya bacakan demikian. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Artinya dari bagian ini kita mendapat gambaran yang pertama bahwa perjanjian yang dimaksud itu berkaitan dengan darah dari anak lembu dan anak domba. Ini adalah perjanjian yang disebut sebagai perjanjian Sinai, di mana Musa memimpin upacara pentahiran dengan darah terhadap seluruh umat Israel. Perjanjian kedua yang disebut dalam nas kita pada hari ini adalah perjanjian yang baru, yang menunjuk kepada Yesus sebagai imam besar yang membawa pentahiran sekaligus mengorbankan dirinya sebagai kurban satu kali untuk selama-lamanya demi menanggung dosa umat manusia. Hal tersebut disampaikan secara khusus dalam ayat yang ke-26 hingga yang ke-28 di luar bacaan kita seperti ini. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh kurbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Artinya jelas di sini Yesus dipandang sebagai pengantara perjanjian yang baru. Perjanjian yang dibawa oleh Yesus membaharui perjanjian yang lama, bukan hanya kemudian secara lahiriah, melainkan Yesus membawa pentahiran secara batiniah. Bukan dilaksanakan setiap tahun dan berulang-ulang, tetapi sekali untuk selama-lamanya. Dan ia memberikan hidup yang kekal bagi umat manusia yang terpanggil untuk menerima ia sebagai pengantara. Yesus menjadikan dirinya sendiri sebagai kurban untuk menebus dosa manusia, bukan hewan, tetapi melewati darahnya sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus sudah sedemikian besar berkorban bagi kita, bahkan rela memberikan dirinya menjadi tebusan bagi dosa-dosa kita. Tindakan apa yang dapat kita wujudkan untuk menyatakan syukur dan terima kasih atas pengorbanannya itu? Mari kita merefleksikannya masing-masing dalam kehidupan kita. Selamat menghayati pengorbanan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.